Nah, pertanyaan yang kedua tadi ialah ya alhamdulillah ya ini semoga sebagai amal soleh bagi kita semua Iya. ketika ya Mbak Aisyah sudah mempelajari bagaimana zikir yang benar dan juga sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Habis alaihi kita wasallam. sholat fardu, hendaklah kita berzikir kepada Allah, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah ataupun Allahu Akbar ya, dan juga membaca ayat kursi dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita melihat ada saudara kita, teman kita yang dia habis sholat fardu tidak berzikir sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan? Iya. Maka bagaimana? Ini sebenarnya kesempatan bagi kita. Kesempatan bagi kita. Apa itu kesempatan ini? Mendakwahi dia, mengajari dia, menjelaskan kepada dia sebuah kebenaran. Tapi saya bukan seorang ustadz, saya bukan seorang ustazah, saya bukan orang yang tahu tentang masalah agama. Sekarang bukankah kita punya HP, kita punya gadget, yang bisa kita searching, mencari, browsing ya zikir yang sunnahnya seperti apa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Kalau dahulu kita bisa punya buku, cari dalilnya, kita tunjukkan sama teman. Sekarang kita punya HP, gunakan. Baik. Cari di Google umpamanya ya bagaimana zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan kepada dia. Ingat, ini fadilahnya sangat besar. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Satu orang saja mendapatkan hidayah melalui perantaramu, maka lebih baik dibandingkan dengan onta yang merah-merah. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'alihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala seperti orang yang mengamalkannya. Setiap Mbak Aisyah melihat ada teman yang tidak sesuai dia berzikirnya sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dinasihati, didakwahi dengan lemah lembut, dengan hikmah. Ini dalilnya. Kemudian dia tahu, dia amalkan. Setiap dia mengamalkan mendapat pahala, dan pahala tersebut juga sampai kepada Mbak Aisyah tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan yang sangat besar. Ya, kesempatan sebenarnya bagi kita untuk mendakwahi teman-teman kita, keluarga kita yang belum mengetahui kebenaran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.